siapa? Anak-anak atau orang tua? Jawabnya adalah orang tua. Begitu? Setuju ya? Nah, berdasarkan yang sederhana begini, termasuk dewa, itu hidupnya juga nggak abadi berdasarkan kekuatan kebajikan, namanya punya dan parami. Kata dasarnya itu PUNN, tapi di atasnya ada S, dibaca punya. Kalau orang tulisan seketak biasanya dipakai orang Hindu, itu bukan N double tapi PUNIA, punya tulisannya, tapi cara bacanya sama, artinya sama. Jasa kebajikan atau perbuatan baik yang mendatangkan upah. Jasa, kalau orang melakukan jasa biasanya ada upah. Paling gampang kalau ngurus kir, tapi bukan kita sendiri yang datang, melalui CAMO. Kita gratis itu bayar ya. Itu upah, bukan untuk barang apapun kerjanya. Kalau itu berhubungan dengan jasa, itu ada akibatnya. Makanya orang mengajarkan banyak-banyak berbuat baik supaya nanti masuk surga. Itu ajaran agama biasanya. Kalau Sang Buddha mengajarkan berbuat baik itu untuk mengembangkan potensi batin. Kebahagiaan itu adalah konsekuensi, dampak, impact, akibat. Kalau tidak ada kekuatan yang mengangkat seseorang untuk bisa tinggal di satu kondisi, apakah itu baik atau buruk, dia tidak pergi kemana-mana. Kalau kita kurang kebajikan, seperti mobil punya, tapi tidak pernah dioperasikan. Bagaimana cara mengoperasikan mobil? Asal ada bahan bakarnya, kondisi mesinnya oke, hidupkan starter mesin, injak gas, dan harapkan kemudi setir, pasti jalan. Begitulah kebajikan bisa terwujud. Pengetahuan kalau tidak pernah digunakan tidak akan membawa kemana-mana. Misalnya dhamma, dikatakan Sang Buddha dapat menghilangkan atau menetralisir penderitaan. Menghilangkan apa saja? Dhamma itu kesusahan hati, kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Termasuk iri hati, kemarahan, dendam. Itu tidak bisa hilangkan sendirinya. Hilangnya bagaimana? Dengan praktek dhamma. Kalau orang tidak ingat dhamma, maka kekuatan buruk
menguasai dirinya. Apa itu perbuatan buruk? Kalau di tetangga sebelah ibunya setan. Ini nyebutnya margarin apa? Siapa? Ada? Saya tahan. Ada ya? Cari jayanya yang cocok dan nanti jadi. Manggilnya ya, bukan setan beneran. Kalau teman-teman muda, setan itu nggak ada. Yang ada itu hantu kelaparan. Teman-teman muda, hantu kelaparan itu susah hidupnya. Kalau hidup susah, bagaimana bisa mengganggu yang lain? Tidak bisa. Yang membuat kita menderita itu dan batin itu namanya kilesa. Kilesa itu kotor batin. Orang yang kotor batinnya seperti rumah ini, biar kalau tidak dibersihkan. Dulu belum ada ibu yang kerja dan sering dilap. Ibu atau bapaknya belum banyak dilap. Lantai-lantai di biara ini kan rasanya banyak terbuka. Banyak terbuka. Banyak ya. Iya, kalau debunya banyak. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Nah, orang yang batinnya banyak debu, batinnya isi hati, isi kepalanya itu macam-macam seperti komputer. Banyak Pak Virus, bukan Pak itu, tapi Pak Virus. Sekarang ada virus. Kalau kemarin berapa tahun yang lalu ada COVID-19, COVID-19 itu virus. Sekarang ada lagi virus, ada virus. Yang dulu nama virusnya keren-keren, flu babi, flu burung. Nah, selagi ada flu virus, gimana kejadiannya? Ternak-ternak atau sapi gila, yang gila siapa? Yang kena kukunya itu ternak itu virus juga, bukan? Nah, itu kalau ada penyakit komputer saja bisa rusak. Kalau komputer rusak gimana caranya? Bisa kerja? Bisa kerja. Nah, gitu juga kita memiliki kekotoran batin, hidupnya amburadul. Sudah kasih cara untuk keluar, untuk bebas dari penderitaan yang muncul pada batin itu, yaitu mengkonsumsi obat dharma. Nah, seperti apa bentuk obat dharma itu Bante? Ini harus kita kenalkan, kenali. Kalau kita datang ke apotek, obat sakit kepala harus bagi sakit yang ada di kepala. Nah, ada obat orangnya, tapi obat bisa sembuh nggak? Bisa, bisa ya. Nah, jadi harus sesuai. Nah, kamu udah kasih obat generik, tetapi harus diracik dengan bijaksana. Apa-apa saja bahan dari obat generik
keping batu ajaib, gampang hidupnya. Itu kan itu cuma batu. Asal gosok terus, bayarnya jadi permata nanti. Kalau jangan batu gitu, biasa batunya nanti baru jadi permata. Batunya macam-macam, ada batu biel, ada batu putih, ada batu macam-macam lah batu permatanya. Saya apa nggak berhubungan langsung dengan dunia permata. Itu kalau digosok batu-batu itu jadi permata. Nah kalau zaman dulu begitu. Kalau sekarang beda dengan dulu. Batunya dikumpulin, dibeli, baru tebak-tebakan atau main judi batu. Di sini ada permata apa ya? Itu cerita di masyarakat main judi batu. Kalau ada gioknya, nanti baru ada harga. Persis seperti kita gosok terus kartu kredit. Nggak tahu nanti pas akhir bulan kelabakan, betul nggak? Ada batu permatanya yang dipikir nanti bakal bisa bayar. Ternyata hasil kerjanya tidak mencukupi karena gosoknya terlalu banyak. Bisa paham cerita saya ini? Jadi kalau menjadi pemuda, kita harus ingat hukum keseimbangan. Seperti di timbangan daging, kalau disebutkan itu 1 kilo. Nah saya tanya nih ya, kalau ini 1 kilo batu, kemudian 1 kilo kapas, menurut Mendy mana kemana? Sama Bante, karena sama-sama 1 kilo. Kalau kapas saja atau pisang, di sini pisang 1 keranjang. Di sini batu sebesar seberat 2 kilo. Nah, kalau sulit bayangkan ini aja, keluarga dompet ada kertas yang mulus-mulus warna merah. Itu kira-kira tinggal di Singapura dan tinggal di Amerika, di Hong Kong, nilainya sama tidak? Tidak. Nah sama ya. Nah, Berarti kekuatan hidupnya tidak sama ya, betul? betul. Nah gitu juga. Kalau ingin memperoleh kehidupan yang nyaman dalam surga, ingatlah prinsip itu. Kalau kebajikan yang kurang, mana mungkin lahir dalam bahagia. Kalau katanya iso, apa sampai kalau katanya itu. Jadi yang harus mengupayakan siapa? Kalau ingin bahagia, bagaimana caranya? Itu yang dipikir. Kalau saya lagi gelisah, apa yang harus saya lakukan? Lawannya gelisah apa? Rugi. Kalau lagi rugi, lawannya Untung. nah, apa ini? Untung. Untung. Kalau namanya untung bisa nggak rugi? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau namanya untung. Bisa. Di kampung saya, gunung ada nama, orang tuanya nggak ngerti, asal kasih nama, namanya Sapi. Nah si Sapi bisa happy
saya. Bisa. Jadi jangan asal kasih nama kemana. Ya itulah. Karena tidak tahu asal kasih aja. Tapi kan lebih baik daripada beruntung tapi kondisinya lagi Rugi. Jadi kalau mau bebas dari gelisah harus ngapain? Saya tanya sekali lagi, kalau lagi marah-marah, obat marah-marah apa? Menurut apa ini? Kalau kita lagi dendam, tak senang pada orang lain. Kalau aku gak senang, dia sadarnya aja tuh. Nanti mau yang main, betul kan? Kok ada dia sih? Gimana ini? Ini nggak jadi harusnya mau bisa sembahyang karena lihat sadarnya pulang ke rumah. Jadi mengatasi penyakit batin itu kilesa itu dengan menurut dharma lawan oponen anti dari yang buruk itu adalah kebaikan. Cinta kasih itu mengatasi kemarahan. Kebajikan dari cinta kasih itu dapat mengatasi kebencian. Orang yang membenci, saling membenci tidak bisa berhenti. Terus ada satu kelompok bertengkar terus, tengkar saling menyakiti. Begitu menang si A, si B yang dikalahkan, si B dendam. Dan sebaliknya itu terus menerus sampai ribuan kali hari. Kalau dalam cerita dharma itu si A dan ibu si B bertengkar itu saling benci, akhirnya si A jadi ayam, si B jadi musang. Musang terus makan ayam, si ayam marah karena anak-anaknya atau keluarganya dimakan dimangsa. Akhirnya si ayam mati lahir jadi harimau. Si musang jadi kambing. Saling mangsa. Ketika menjadi manusia, harimaunya jadi manusia, si kambingnya jadi makhluk halus. Makhluk halus akan merekam ini manusia mau nakut-nakutin, tapi karena waktu itu ketemu sang Buddha yang ingin membabarkan dharma, makhluk halusnya sungkan, gak berani. Kekuatan dharma sang Buddha itu sangat besar, malu dan takut. Jadi yang menghentikan keburukan itu adalah malu dan takut. Malu pada kebaikan, malu pada orang yang memiliki kebajikan, dan takut akan akibat dari perbuatan buruk. Inilah dharma bagi dunia. Bahasa palinya diri dan ottappa. Berhentilah proses kebencian karena ketemu ajaran yang luhur, ajaran yang sejati. Luhur itu tinggi atau sejati, yang tidak main-main. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jangan mengembangkan rincian. Kalau lagi marah, selesaikan dengan cinta kasih. Ini ajaran Sang Buddha. Kalau kita tidak terima pada keburukan yang kita alami karena perbuatan dia, kita selalu mencari kambing hitam.
Bukan. Itu yang diajarkan sang Buddha, bukan hancurnya kejahatan, tetapi ilmunya terkotori batin. Nah ini yang bisa saya sampaikan karena pada malam hari ini kita berikan kepada dhamma itu artinya kita harus mempraktek dhamma. Terima kasih atas serta waktu suci kata. Dengan bacaan Narita Adhidharma dibuka halaman 122. Agama yang adidana gagayo dana masih punya dari bahasa yananya dikatakan esanja bakino sakatapanaga yedia gunawantaja mayang tapitadayo ditame jaya ditawa anye majagawe rino sakati nandiro kasmi te bunga cakuyo ika panceka cakuwokara samsara kabawakare nyatang ye patidaname atomo dandu te sayang ye mana pajananti dewa desani wedayo maya dinyana punyana atomo dana etuna sabe saka sadawantu abera suka cilino kema padan jabawantu desa sasi jatang suka. Semoga jasa-jasa yang dilakukan ini akan waktu yang lain melimpah pada semua makhluk tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kekasih, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kenal apapun yang menikah, dan kepada mereka yang bersikap netral ataupun bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis keluarga, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan membentuk, yang membara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasa ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang melimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berpuja di malam hari ini dengan membaca Amaga. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivademi. Sambhagava yang maha suci, yang telah mencapai keterangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Bhagava. Wakaro Bhagavata
Dumanti pano bhagavato sawakasangko sanghang namami. Sangha siswa sang bhagawa telah tidak sempurna. Aku bersujud di hadapan sang. Sata Bhagavato Sukhiyata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante.
Oh iya.